Semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan sahabat Anda, Scott Orang Indonesia ya. Ini kanal yang kita cintai ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama sekali datang. Ya silakan dulu subscribe dong. Yang belum subscribe ya. Kepada teman-teman Muslim yang belum subscribe, subscribe juga ya. Biar juga semakin hari kamu semakin mengerti. Dan saya berharap kamu mengikuti informasi-informasi yang kita sampaikan di sini ya. Nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini topik sebetulnya atau informasi ini sebetulnya sudah banyak beredar ya di mana-mana ya. Saya pikir juga banyak Muslim mengetahui kisah ini karena ada juga di dalam ayat Al-Quran ya. Tetapi banyak orang tidak jeli melihat hal ini menurut saya ya. Karena kalau kita hubungkan dotnya ya, kita hubungkan puzzle-nya ini sebetulnya masuk Muhammad ketika mengatakan bahwa orang Yahudi telah diubah jadi ini ya. Ini topiknya belum saya ganti lagi ya. Ini yang di live chat juga diam-diam baik. Ini ya. Jadi, nah ini ya topik yang malam ini kita bahas itu adalah mungkin sebetulnya ini hal yang sudah biasa didengarkan oleh orang ya. Misalnya bahwa ada di dalam beberapa ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa orang Yahudi atau orang Israel atau Bani Israel pernah diubah menjadi babi, menjadi monyet, menjadi ada yang menyebut monyet atau kera. Kemudian juga di dalam hadis kita melihat juga ya Muhammad pernah memberikan informasi bahwa beberapa dari keturunan Bani Israel ini juga pernah diubah jadi tikus lah, jadi kadal gurun ya secara spesifik ya. Nanti kita akan lihat sumber-sumbernya ya. Tapi kalau kita sambungkan semua puzzle ini Bapak Ibu, saya hanya memandangnya begini ya. Bahwa karena ini tidak ada, sekalipun sebetulnya di dalam tafsir-tafsir para ulama Muslim ya, mereka percaya ini bahwa sebuah kejadian literal ya. Mereka percaya bahwa memang ada orang Yahudi yang telah diubah jadi kera, babi, monyet ya. Tetapi sejarah tidak mencatat demikian ya. Tidak ada literatur baik itu dari Yahudi sendiri. Mereka tidak mengenal kisah ini ya. Nah ini hanya berkembang oleh karena perkataan Muhammad saja yang dia percaya dan dipercaya oleh banyak Muslim. Apa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah sebuah pewahyuan ya. Makanya itu ada di dalam Al-Quran ya. Nah selain daripada itu ya, kita bisa melihat di sini sebetulnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad ini apakah hanya sekedar diucapkan dalam bentuk kemarahannya kah, atau justru ini jauh lebih besar menjadi sebuah sebetulnya ujaran kebencian. Nah kan kalau di Indonesia ini kan ujaran kebencian ini kan sudah masuk pelanggaran hukum ya. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad ini misalnya, ini bukan hanya perorangan ya. Bukan hanya perorangan tapi sebuah kaum Bani Israel, dia menyebut Bani Israel ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa ini bukan sebuah ajaran kebencian atau ujaran kebencian, lalu kita menyebutnya apa ketika ada seseorang yang mengata-ngatai sebuah kaum itu ya, telah jadi babi, monyet lah, jadi tikus, jadi kadal lah gitu ya. Ya. Atau kamu masih percaya bahwa itu adalah sebuah literal tetapi tidak bisa dibuktikan? Nah, ini yang akan kita diskusikan malam ini Bapak Ibu. Saya berharap nanti teman-teman Muslim menjelaskan ini ke kita. Apa maksud Muhammad dan juga apa maksud ayat Al-Quran ketika hal ini mereka atributkan telah menjadi sepertinya atau seakan-akan telah menjadi bagian dari sejarah orang Israel yang telah diubah dalam berbagai bentuk binatang ya. Nah itu akan kita lanjutkan diskusinya, dan saya nanti akan mengundang teman-teman Muslim, silakan masuk, juga kepada Bapak Ibu yang orang Kristen silakan masuk ya. Kita diskusi santai, kita diskusi seperti yang biasa-biasa, bahwa kita lebih mengedepankan diskusi yang baik ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Salam semuanya Bapak Ibu, terima kasih sudah datang dan kita akan menyimak bersama-sama ya. Ini topik yang sekali lagi sudah banyak orang membahasnya, tetapi saya mau menyambungkan ini, saya mau melihatnya dengan perspektif yang berbeda
ya, dan saya juga mengundang teman-teman muslim untuk melihatnya jauh lebih besar. Oke. Link sudah saya bagikan. Silakan silakan bergabung kalau orang Bapak Ibu berkenan. Saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk diskusi baik-baik ya. Dan sebelum kita lanjut ya, sekali lagi saya minta Bapak Ibu berkenan untuk subscribe. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe dan bagikan video ini supaya semua orang, banyak orang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui kanal ini. Langsung saja saya akan tunjukkan beberapa literatur yang mengatakan bahwa memang orang Israel ini pernah diubah menjadi kera dan babi. Ya, seperti topik kita malam ini. Ini misalnya kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah ya. Ini surah Al-Maidah. Ini saya perbesar. Gimana nih caranya memperbesar gimana nih? Coba. Saat kalau kita bikin seperti ini, oke. Sepertinya ini oke. Atau coba ya saya cek lagi. Oke. Ini lebih jelas ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 60 ini dikatakan ya, dikatakan di dalam ayat 60 ini, katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Nah, ini kalau kita lihat tafsir-tafsir ini berbicara tentang orang-orang Israel ya. Coba kita lihat ayat sebelumnya ya. Jadi ini siapa ini? Katakanlah hai ahli Alkitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Jadi kepada orang ahli Alkitab ini ya, siapa ahli Alkitab ini? Ya orang Kristen, orang Yahudi ya. Nah, jadi Muhammad sedang ngomong ini sama orang ahli Alkitab ya. Dan sepertinya orang ahli kitab ini kan nggak percaya nih sama Muhammad. Makanya dia bilang, kalau kamu nggak percaya, ya ini orang-orang pernah dimurkai oleh Allah SWT gitu ya. Dan mereka itu pernah diubah menjadi kera dan babi gitu ya. Dan itu dibilang ya, ayat 61 dikatakan, dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami telah beriman. Nah, jadi ini sebetulnya ayat 60 ini berbicara tentang Yahudi dan orang-orang munafik ya. Nah, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya. Nah, kami telah beriman padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi daripada kamu dengan kekafirannya pula, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nanti kalau Bapak Ibu masih belum percaya juga, mungkin ada muslim yang belum pernah membaca ayat ini, nanti kita akan lihat nanti beberapa tafsir-tafsir ya. Misalnya tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah juga tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menerjemahkan demikian? Apakah benar juga? Apakah tafsir itu juga mengatakan bahwa orang Yahudi pernah diubah jadi kera dan babi yang hina gitu ya? Dan menariknya ini bukan cuma satu ayat ya. Ini misalnya kalau kita lihat juga di dalam ayat Al-Quran, misalnya di dalam Al-Baqarah misalnya ya, Al-Baqarah ayat 65 dikatakan di sini, dan sesungguhnya telah kamu ketahui. Nah, ini artinya telah kamu ketahui. Itu makanya saya bilang ini berarti sebuah peristiwa yang pernah terjadi ya. Makanya dia bilang telah kamu ketahui. Oke? Orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang dari tafsir ini banyak diartikan secara literal ya. Orang Yahudi dikatakan telah dijadikan kera oleh Allah SWT, jadikan babi yang hina oleh Allah SWT. Tapi permasalahannya adalah semua pernyataan-pernyataan ini tidak bisa dibuktikan dengan sejarah gitu loh. Di dalam sejarah orang Israel kita juga tidak ada pernah mendengar itu. Orang Israel juga tidak mengetahui kisah ini. Ya, orang Israel juga tidak mencatat di dalam sejarah bangsanya ya. Atau misalnya kalau kita lihat mulai dari kitab Musa ya, kitab-kitab Mazmur, kitab para nabi ya. Bahkan juga misalnya kalau dalam Perjanjian Baru misalnya ya, dalam Injil, kitab Injil, terus surat-surat Paulus misalnya ya, surat-surat para rasul, nggak ada juga kisah-kisah seperti ini, nggak ada ya. Makanya saya bilang, kalau ini bukan literal, apakah ini sebetulnya bukan ajaran kebencian atau ujaran kebencian terhadap sebuah kaum? Nah, ini yang mau saya undang teman-teman muslim untuk membahasnya ya.
Tentu dengan kepala dingin dong, jangan marah-marah ke gua ya. Karena ini ada di dalam ayat-ayatnya. Nah, terus kalau misalnya bukan hanya itu sebetulnya. Kalau misalnya kita lihat juga ya, kalau kita lihat juga sebetulnya misalnya di dalam surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah 5 ayat 112 dikata, mulai dari ayat 112 dibilang di sini. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar-benar kepada kami dan kami menjadikan orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan, kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang bersama kami dan datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan bagi Engkau. Berilah rezeki kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Ya. Kemudian 15, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu." Jadi doanya si Isa ini dijawab ya. Tapi dibilang, "Barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Nah, ini ada sebuah penafsiran yang berkembang di abad ke-10 ya. Melalui saya punya literatur yang lain dikatakan bahwa ternyata ini kan masa Isa ya, artinya masa Yesus ya. Nah, jadi pengikut Isa ini ya menantang untuk meminta makanan, kan kira-kira gitu sebetulnya kisahnya ini kan. Nah, jadi itu Isa berdoa, kemudian doanya dijawab gitu loh ya. Doanya dijawab dan kemudian ini katakannya Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menurunkan hidangan itu." Nah, tetapi Allah bilang ya, dia akan menyiksa orang-orang yang kafir di antara kamu ya. Nah, di dalam sebuah ada istilahnya itu, bukan ini di dalam An-Nawawi Syarih Sahih Muslim ya misalnya, atau bukan, coba kita lihat yang lain ya. Mana tadi? Misalnya di dalam tulisan Al-Jahiz misalnya ya, ataupun di dalam literatur Islam yang berkembang di abad ke-9 ya, yang ada di dalam buku binatang ya, The Book of Animals ya. Nah, yang ditulis oleh Al-Jahiz ya. Itu juga menyebutkan hal demikian ya. Nah, khusus kepada khusus kepada ayat yang 112 sampai 115 ini, jadi bukan hanya kepada orang Yahudi ya, tapi kepada orang Kristen ya. Ini makanya saya singgung mengenai ayat ini. Nah, di dalam tafsir ya, di dalam tafsir At-Tabari ya, pada yang ditulis ya, yang diperbaharui pada abad ke-10. Tadi memang saya mencoba yang tafsir At-Tabari yang diperbaharui ini, saya belum temukan ya. Tetapi menurut sebuah literatur dikatakan bahwa At-Tabari mengatakan ada orang-orang pengikut Isa itu juga yang telah diubah juga menjadi binatang gara-gara mereka berbuat kafir di hadapan Isa gitu. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa hal itu tidak ditulis di dalam Injil kalau memang benar ada pengikut Isa yang telah diubah jadi salah satu bentuk binatang misalnya. Ya. Nah, jadi bukan hanya orang Yahudi yang kena getah di sini. Orang Kristen juga kena getah. Ya, ini masih terjemahan ayat Al-Qur'an ya. Bagaimana dengan hadis? Ya kan? Bagaimana dengan hadis? Nah, mari kita lihat hadis ngomong seperti apa ya. Nah, silakan nanti teman-teman Muslim, silakan menilai sendiri. Ini sebetulnya apakah benar ini bukan hanyalah sebuah ujaran kebencian saja sebetulnya ya. Kenapa? Mari kita lihat hadis. Misalnya di dalam Sahih Bukhari ya. Ini Sahih Bukhari ini ya. Ini bukan sumber abal-abal ya. Sahih Bukhari coy. Oke, apa yang dikatakan oleh Sahih Bukhari 3060 di sini ya.
Ini kitabnya Permulaan Penciptaan Makhluk. Nah, ini berbicara tentang penciptaan makhluk ya. Babnya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di lereng bukit. Oke. Tapi kalau kita baca isinya apa yang ada di sini? Coba kita baca ya. Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail bla 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 dari Muhammad dari Abu Hurairah ya. Dari Nabi. Ini Nabi ini yang Muhammad yang ngomong ini. Jadi makanya saya bilang tadi saya tidak ngarang-ngarang ini. Ini dari Abu Hurairah ini ya. Ya, dia mendengar dari Muhammad. Dia bilang apa? Muhammad ngomong apa? Satu umat dari Bani Israel. Nah, ini pertanyaan ini. Satu umat. Ya, satu umat dari Bani Israel. Umat yang mana yang dia maksud? Muslim. Saya berharap kamu bisa memberikan pencerahan ke kita di sini. Dibilang di sini, Muhammad bilang, satu umat dari Bani Israel telah hilang dan tidak diketahui lagi apa yang telah dilakukan oleh umat tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika mereka telah hilang? Dikatakan di sini, aku tidak mengira selain umat itu telah dijelmalkan dalam bentuk tikus. Ya, yang apabila mereka disuguhi susu unta, mereka tidak meminumnya, dan bila diberi susu kambing, mereka meminumnya. Jadi, bagaimana membedakan sebuah tikus itu? Ini menurut ajaran Muhammad ini, membedakan tikus itu yang sebelumnya itu orang Yahudi atau Bani Israel, kasih mereka susu unta ya. Jadi kalau tikus itu nggak mau minum susu unta, itu artinya mereka orang Yahudi. Karena kenapa? Mereka tidak mau meminum susu dari binatang najis. Itu sebetulnya kalau kita pahami kisah ini ya. Kemudian dikatakan, kemudian aku ceritakan hal ini kepada Ka'ab, maka dia berkata, apakah kamu mendengar Nabi bersabda seperti itu? Aku jawab, ya. Dia bertanya kepada aku berkali-kali hingga akhirnya aku katakan, apakah perlu aku bacakan kitab Taurat? Oke, jadi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan ini di awal, bahwa bukan hanya babi, bukan hanya monyet ya, sekarang sudah jadi tikus ya. Jadi perhatikan ini ya, babi, monyet, tikus ya. Sekarang bagaimana dengan kadal? Nah, ini ada lagi ya. Dia bilang ya, Muhammad juga ngomong ini di dalam Sahih Muslim juga, di dalam Sahih hadis Musnad Ahmad ya 11002. Nah, apa yang dikatakan di sini ya? Coba perhatikan ini baik-baik. Silakan nanti Muslim cek ini. Nah, apa yang dikatakan di sini? Coba kita baca sama-sama ya. Dibilang telah menceritakan kepada kami Abdus Samad ya, berkata telah menceritakan kepada kami Hamad ya, Qatadah dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id. Ya, ia berkata, Rasulullah. Jadi ini bukan siapa-siapa yang ngomong. Rasulullah bersabda. Jadi dia mengatakan, dia melaporkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dia bilang, dua bangsa dari Bani Israel. Nah, ini perhatikan ini, bangsa yang mana yang dia maksud ini? Ya, kalau yang dia maksud adalah dua bangsa atau dua umat yang dia maksud ini, yang mana? Umat yang mana? Orang Israel itu kan ini ya, kan ada ke-12 suku kan. Jadi suku yang mana mungkin yang dia maksud itu? Apakah suku Lewi, suku Yehuda, suku apa sebetulnya yang dia maksud? Ya, dan dia bilang di sini, dua bangsa dari Bani Israel telah tersesat, dan aku khawatir bahwa mereka menjadi delap dalam kurung kadal gurun. Kadal gurun katanya, coy. Oke, makanya kalau kita gabung semua ini ya, sekali lagi ya, coba perhatikan ini ya, semua di kata-katanya ya, bilang Yahudi telah jadi babi lah, jadi monyet lah, jadi tikus lah, jadi kadal lah. Ini ya, karena ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Sejarah tidak mencatatnya, orang Yahudi juga tidak mengenalnya, bahkan mereka tidak tahu kisah ini. Lalu kalau kamu menyebut ini bukan ujaran kebencian yang mengata-ngatai sebuah umat, saya nggak tahu masalah Muhammad sama orang ini apa. Ngapain dia mengata-ngatai mereka gitu? Oke? Ngapain? Nah, sampai sekarang saya belum melihat ada orang yang mau bergabung diskusi, tapi mari kita lihat beberapa komentar-komentar dari teman-teman ya. Mana tahu ada Muslim yang mendengarkan ini. Saya berharap Muslim mencoba untuk menjelaskan ini ke kita. Kenapa Muhammad mengata-ngatai kaum ya Bani Israel ya? Dan kaum yang mana yang dia maksud? Ya, ini dibilang ya, kaum yang mana? Ya, ini misalnya di sini ya. Satu umat dari Bani Israel telah hilang. Umat yang mana? Ya, umat yang mana yang hilang? Suku Lewi kah? Yehuda kah? Oke. Coba kita lihat ya, suku-suku Israel. Coba kita lihat. Ini suku Israel. Nah,
Jadi supaya Muslim nanti tahu apa yang mereka sampaikan itu, ngerti mereka apa yang mereka sampaikan. Nah, ini ya. Suku-suku Israel itu ya. Suku Israel merujuk kepada kedua belah suku dalam Bani Israel. Oke. Pembagian anggota Bani Israel ke dalam 12 suku tersebut didasari atas keturunan 12 putra Yakub. Ya, kemudian apa? Ya. Yakub dikisahkan dalam perjanjian lama dan keturunannya Israel memiliki 2 orang istri yaitu Lea dan Rahel putri bla 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 ya. Nah, jadi ini suku-suku ini adalah berasal dari nama-nama suku ini ya, nama suku keturunan Yakub ya. Nah, jadi ya misalnya ini kan suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dina dan Rahel yang mendapatkan 2 orang bla 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 ya, bla bla bla. Nah, yang dimaksud dengan kedua belah suku Israel itu adalah keturunan dari anak laki-laki Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin. Nah, pertanyaannya, ketika Muhammad ngomong ada satu umat yang hilang, bahkan di hadis Musnad Ahmad dikatakan ada 2 bangsa dari bangsa Israel telah tersesat, yang mana dari kedua belah suku ini sebetulnya yang dimaksud oleh Muhammad? Yang mana? Nah, ini nanti, ini makanya saya bilang Muslim lah yang harus menjelaskan ini ke kita. Oke? Muslim lah yang harus menjelaskan ini ke kita. Ya, jangan cuma bilang, pokoknya ada lah. Ya adanya apa? Kasih buktinya dong. Ya. Gitu. Oke. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi ya. Makanya saya bilang tadi, kita menghargai tafsir-tafsir. Saya selalu bilang ya, kita ini kan bukan ahli. Maka karena kita bukan ahli, kita merujuk kepada tafsir para Muslim ya. Mari kita lihat misalnya, coba saya lihat ya, Quran.net misalnya, Quran.net. Oke, Quran online. Bukan yang ini, yang ada yang banyak tafsirnya itu yang mana sih sebenarnya? Coba yang lihat yang ini. Yang ayat berapa tadi? Coba misalnya yang 61 deh ya, Al-Maidah 61. Ya, Al-Maidah 61. Al-Maidah. Nah, ini 61. Ini kok nggak ada tafsirnya ini? Coba kita ke Quran Kemenak. Nah, kenapa ya? Saya berharap juga muslim-muslim melakukan penelusuran seperti yang kita contohkan di sini ya. Kita mencari misalnya surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ini ya. Terus ayatnya yang keberapa? 61 ya. Jadi kita selalu merujuk kepada tafsir Islam itu sendiri ya. Kita nggak ngarang-ngarang bebas. Tidak seperti Kainama pakai Google kosong. Ya janganlah ya. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Oke? Dikatakan sini, apabila ahlu kitab yang munafik datang kepadamu, mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka datang dengan kekufuran dan mereka pergi juga. 61 mana ini? Mana tadi? Mana dia Oke, 60 ya, surah ayat 60 yang mana Allah SWT jadikan mereka itu melaknat mereka ya. Melaknat mereka menjadi ya, dia jadikan kera dan babi. Perhatikan nih, katakanlah hai Muhammad ya, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu? Nah, artinya apa ya? Allah SWT ini sedang berbicara, memberitahukan sama Muhammad bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang buruk ya pada masa lalu lah, kira-kira gitu ya. Di sisi Allah katanya, yaitu balasan orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, yang diantara mereka dia jadikan kera dan babi, diantara mereka pula yang menyembah tagut ya. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini ada footnote ya, ada footnote 217 sama 218 ini ya. Ini tentang pembalasan. Dibilang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya adalah menganggap salah keimanan kepada Allah SWT. Nah, itu dia ya. Kemudian 218 dikatakan laknat ini ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini perhatikan ini ya, baca ini ya. Laknat ini ditimpakan kepada orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabat. Lihat surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 65 ya. Jadi bahkan ini dibuat footnote ya, bahwa itu merujuk kepada orang Yahudi ya. Kalau kita lihat tafsir ya, mari kita lihat tafsir. Oke, ini tafsir surah
5 ayat 60 misalnya. Ini katakan di sini, kita lihat tafsir yang lebih panjang ya. Tahlili ini bilang, ayat ini dalam rangkaian petunjuk Allah kepada Rasulnya untuk memberitakan bantahan kepada ahli kitab sebagaimana yang diuraikan pada ayat 99. Menurut riwayat At-Tabarani, nah ini dari Tabarani, ia menceritakan bahwa Alkitab berkata kepada Nabi Muhammad yang maksudnya, tidak ada agama yang kami ketahui lebih buruk dari agamamu. Ya, artinya apa sebetulnya? Kalau kita lihat di sini, orang-orang Yahudi menolak, tidak percaya sama Muhammad. Orang Kristen juga nggak percaya sama Muhammad pada masanya ya. Tapi Muhammad kayak seperti apa ya, nakut-nakuti orang ya. Oh, kamu nggak takut kamu dilaknat oleh Allah? Kamu nggak ingat dulu pernah kamu dilaknat, katanya kan? Nah, apa yang itu? Pada saat ini Allah menyuruh Nabi ya, menyuruh Nabi Muhammad supaya berkata sebagai berikut, apakah perlu aku beritakan kepada kamu hal orang-orang yang mengenci agama dan azan kami, sesuatu yang lebih buruk balasannya di sisi Allah dari pekerjaan fasik yang kamu lakukan ini, itu kamu dijadikan kera dan babi ya. Jadi tafsir juga ini mengartikannya secara literal ya. Mengartikan secara literal, tapi pertanyaannya ya kapan ini ya? Nah, ini juga Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas meriwayatkan ya bahwa peristiwa pelanggaran kehormatan hari Sabtu itu telah menimbulkan dua macam kejadian. Kejadian pertama ialah orang-orang yang muda berubah menjadi kera, coy. Ya, jadi orang-orang muda berubah jadi kera. Yang kedua, orang-orang tua menjadi babi. Ngeri nih, coy. Ini ngeri nih. Oke? Nah, selanjutnya Allah menyuruh Rasulnya untuk menyampaikan bahwa mereka inilah yang buruk tempatnya di akhirat dan sesat dari jalan yang benar. Ngeri nih, coy. Ya, ngeri nih. Nah, sekarang karena hal ini sebetulnya nggak bisa dibuktikan dan tidak ada catatan sejarah. Sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman muslim. Ini ujaran kebencian bukan sih? Gitu loh.